bagus untuk anak yang satu lagi gitu, seperti itu mungkin. Kemudian alhamdulillah Kemendikbudristek itu memberikan kesempatan juga kepada sekolah saya, karena sekolah saya juga sekolah penggerak, jadi diberikan fasilitas Chromebook gitu ya. Terima kasih banyak ini Kemendikbudristek. Jadi si Chromebooknya itu kita manfaatkan juga ya, adanya fasilitas itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi karena apa namanya, sekarang perkembangan zaman dan adanya AMBK sekarang ya ibu, anak-anak itu harus belajar juga cara membuka cara mengklik gitu ya. Saya biasakan dulu gitu pembelajaran tersebut kepada anak tunarungu, karena anak tunarungu itu diwajibkan untuk AMBK seperti itu ibu. Jadi kalau namanya tadi sudah harus memilih medianya, kemudian juga tantangan selanjutnya itu ketika pembelajarannya di kelas. Ada juga anak yang misalnya pada pertama moodnya lagi bagus, mau mengikuti untuk tunagrahita khususnya ya, moodnya lagi di bawah misalnya, kita harus apa namanya bisa motivasi kepada anak tunagrahita sendiri. Seperti itu ibu mungkin ya dari saya. Ini sudah ada Pak Muhammad Siddiq ya, sudah Raisen, silakan Bapak nama dan instansinya biar. Ya Allah. Ada senyum. Ada senyum-senyum Aida. Saya berasal dari SMA Negeri Budaya Satu Raya Cikrakan, karena sekolah saya ini kita sekolah reguler dan bukan merupakan sekolah inklusi dan juga bukan merupakan sekolah SMB tentu. Wow. Aku unboxing ya. Guys, aku unboxing ya guys. Itu memiliki sumber daya yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembelajaran dari berbagai khusus. Nah, sementara di sekolah saya di SMA itu sekolah reguler. Silakan screenshot ulasan dan hubungi customer service kita untuk menerima kupon. Kendala-kendala dalam mengakomodasi kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Nah, salah satu kendalanya adalah dalam hal mengidentifikasi yang pertama. Karena apa namanya, peserta kebutuhan khusus ini ragamnya ini banyak sekali, mulai dari tunarungu, tunanetra, ada yang Masya Allah. yang terlihat Masih berabel ya guys. seperti disabilitas intelektual seperti itu ibu, seperti tunagrahita tadi. Sajadah. Yang Kak Mira tadi nampak dia Kak. Mix. Pada penggunaan teknologi pada pembelajaran Sudah berbasis sagel. ini, teknologi jenis seperti apa yang memang yang apa namanya bisa mengakomodasi kebutuhan pembelajaran peserta didik dengan ragam disabilitas tersebut. Apakah ada teknologi khusus seperti itu peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rizky. Sudah tangkap ya Bu Rama. Jadi Apply apakah ada color teknologi gray khusus easily. untuk ragam disabilitas gitu Bu? Karena kan memang Option lapangan interview, kan makin banyak workshop ya Bu ya, video. tidak hanya disabilitas tunarungu atau ya misalnya tunanetra, tapi ada banyak ragam disabilitas. Mungkin bisa dijawab, silakan ya Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Siddiq atas pertanyaannya yang luar biasa bagus nih, menantang sekali buat saya nih. Terima kasih. Yang teknologi apa gitu ya, yang sesuai gitu dengan, kalau untuk saya sendiri, jika ditanya seperti itu, kita juga harus kembali lagi kepada asesmen asesmen awal pembelajaran yang dulu ya Bapak, asesmen diagnostiknya dulu. Apakah murid kita itu kalau misalnya bisa dikelompokkan, bisa medianya satu dengan tadi Canva Education kalau saya ya, tapi hanya di video pembelajaran yang berbeda, dan juga proses akhirnya
produk akhirnya berbeda gitu. Tapi apakah kalau asesmen diagnostiknya berbeda, misalnya untuk di kelasnya ada tunanetra beragam gitu ya. Kalau saya kan hanya untuk tunagrahita dan juga tunarungu di Oke, kelas guys, saya. ini masih Tapi misalnya di disegel. kelasnya ada yang lebih dari saya, tunanetranya, ada tunarungunya, tunagrahitanya, Oh. artisnya juga ada gitu ya. Karena kalau di SLB swasta seperti itu ya, gurunya itu memegang banyak sekali ketunaan dan juga banyak sekali kelas gitu. Nah itu disesuaikan saja gitu. Ada yang untuk tunanetra Ada tasnya juga. dalam teknologi JAWS ya namanya, untuk membaca gitu di laptop. Nanti itu anak-anak tunanetra itu bisa Jangan aku dilihat. gitu, dengan adanya pembaca tersebut. Terus juga Jadi ada tasnya. lagi teknologi asistif lainnya ya yang menunjang juga untuk pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus sekarang. Ada juga kalau tidak salah itu pembaca. Jadi ada cerita yang sudah dibaca gitu, screen reader ya. Buka. Atau Wow. ada screen reader dan juga Ini ada guys, isinya. namanya aplikasi untuk membaca cerita begitu ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus tunanetra begitu. Kemudian ada lagi pengaturan aksesibilitas yang disesuaikan ya, harus disesuaikan juga dengan kebutuhan anaknya. Seperti itu mungkin Bapak ya. Semoga ini Bapaknya masih ini ya bertanya-tanya, nanti bisa mencari Saya coba lagi ya. nih. Mencari lagi lebih banyak lagi nih. Jadi di dalamnya tuh kebutuhan pembelajaran anak seperti apa, teknologi seperti apa yang sesuai begitu ya. Tapi ada apa saya nih? sendiri Kabelnya berdasarkan tahu dulu kabelnya. hasil asesmennya nih, hasil Nanti kita asesmen coba. awal pembelajaran selanjutnya. Itu mungkin kami Bapak. mobile phone berarti ini untuk ini kamera. Gimana Bapak? Sudah puas atau masih ada pertanyaan lagi? Ini sangat menarik ya Bu ya, karena memang peserta didiknya pun kan memang apa namanya itu ya kebutuhan khusus. Jadi memang tantangan yang tadi sudah disampaikan Bu Rahma itu luar biasa, dan saya memang sangat salut ya dengan Bapak Ibu yang memang mengajar di peserta didik. Bingung gimana cara makainya? Karena tantangannya sangat berat ya. Tunjuknya. Jadi memang betul. dapat kita handsfree. harus lebih keras. Kok dapat handsfree? Menimbulkan apa ya, semangat juga ya untuk para peserta didik. Bapak Rizky tadi apakah sudah cukup dengan penjelasan Ibu Rahma atau masih ada yang perlu ditanyakan kembali sebelum nanti ada lagi yang akan bertanya terkait Ibu Rahma terkait paparannya Ibu Rahma. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya guys. Ini ya, kenapa pretestnya merah? Bapak Ibu nanti Bapak Ibu silakan isi post-test ya. Post-testnya jadi di sini tidak ada pretest tapi post-test nanti, dan post-testnya berisi refleksi. Jadi refleksi Bapak Ibu kepada penata atau narasumber ya. Begitu, dan sertifikat nanti dia akan ada minimal 13. Silakan apakah ini Pak Muhammad Sidik Rizky masih apa namanya present? Silakan Pak, apa masih belum puas? Silakan, boleh ditanyakan ya, silakan. Karena ini sangat menarik, tentunya akan menimbulkan banyak pertanyaan gitu ya, karena materi yang sangat menarik. Iya, berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasinya, kita ketahui berdiferensiasi itu kan ada 3 ranah minimal. Yang pertama konten, proses dan produk. Ini kamera sekarang gitu. Nah, Gue bingung. Mobile phone. ranah Itu kan untuk mobile phone. Kalau kamera sensor berarti itu untuk kamera. Ya nggak sih? Putus-putus suaranya. kebutuhan kasih. Ini untuk musik. Gitu. Coba ya.
simpan survei dan presentasi. Recording in dalam progress. kemampuan berpikirnya ya disesuaikan juga Bapak. Tapi saya juga pernah melakukan diferensiasi di konten ya Bapak. Untuk tahun kemarin saya mengajar fase D dan di fase D itu ada anak tunagrahitanya itu berbeda gitu. Tunagrahita yang satu sudah mengenal, sudah bisa membaca suku kata dan kata gitu ya. Satu lagi baru bisa mengenal huruf. Saya Kita coba ya guys. modifikasi di kontennya gitu. Jadi media teknologi interaktif Terus gitu ya. jadi Memang ini ada nyambung. interaktif. Jadi Aku nggak ngerti ada cara makan. di laptop biasa. Hanya alhamdulillahnya itu Pasti itu ada. hanya 12 siswa. Jadi laptopnya terakomodir gitu ya. Saya bisa melaksanakan pembelajaran tersebut. Di sana itu terdapat level-levelnya. Iya. Level kedua misalnya suku kata Ngapain beli 50.000 akhirnya nggak kepake? kemudian yang Saya ada. Emang gini, ini tuh hidup di Bluetooth. Ini Bluetooth. Ini Bluetooth guys. Pertama tombol buka tutupnya, buka dan tutup. Yang kedua volume. Oh, nanti ini volume gitu. tapi tidak saya Ya volume. jadi anaknya Yang ketiga mengurangi kebisingan. Apa kita tekannya? baru bisa membaca dulu. Pandu juga paling level 1 yang ini ya. Oke, dong. Ini Bluetooth. Ya kalau gitu matikan Bluetoothnya gitu mati dia. Ini gitu. Tahu kok berubah gitu ya? Kalau hidup nyambung dia. Mana sih? Nomor 5. Oh, ini input eksternal. Nomor 6 mikrofon. Handphone. Iya ya. Mungkin Pak Sidik sudah cukup atau bagaimana Pak Sidik? Sambil menunggu yang lain. Silakan. Kami sambil menunggu yang lain ini Mikrofon. dia pembawanya silakan. Tuh, kayak gitu. Aku sudah bingung sendiri. Aku nanti lah, aku pusing aku kesini ya. Tapi orang cerdas tuh. Iya. Ini mic. Jadi kita kalau vlog tuh biar nggak risih, nggak dengar suara orang lain, kita pakai ini. Gitu. Daripada aku kedengar suara buiin terus pas aku buat video. Iya. Dua itu yang untuk HP-nya. Iya. Malu-maluin. Berdua tuh tadi volume kan, nah kalian tuh kalian volume. Itu kalau itu cara pakai tegete, nggak apa-apa. Kan suami akak yang ada rumah. Nomor 3 pengurangan kebisingan. Server. Nah, nomor 4 itu ngidupin Bluetooth. Ini matiin ya? Kok hidup? Ada. Oh gitu. Aku kok bingung ya guys. Jadi begitulah, aku nggak tahu apa gimana penggunaannya. Sebenarnya tidak bisa langsung ya. Ini penutupnya. Yang mentalnya begini, mentalnya begini. Terus kita juga sebagai seorang guru di pendidikan luar biasa tidak bisa menentukan anaknya itu mentalnya berapa atau IQ-nya berapa gitu. Kita juga harus Tes psikolog. kolaborasi dengan psikolog ya. Kalau kita ada mengadakan psikolog
Ini mengadakan IQ anak. Kemudian dari sana kita tahu IQ anaknya itu berapa. Ada yang borderline IQ, ada yang atau polisnya ada tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunagrahita apa namanya berat ya. Terus kemudian juga anak-anak lainnya misalnya tunanetra dan juga ternyata IQ-nya itu ada yang 100, ada yang 80, ada yang 70 juga gitu misalnya seperti itu ya. dah. Wow, imut sekali. Dengan seperti itu dengan Oh, masya Allah. dengan Oke, kita buka ini ya. Oh, kita matikan. psikolog di sekolah dengan tes IQ seperti itu dan kemudian kami juga selain itu jadi menyesuaikan juga pembelajaran misalnya di CP-nya di fase B apa gitu ya. Kemudian ketika fase B itu belum tercapai kami jadi ternyata anak ini masih berada capaiannya masih ada di fase A nih, harus mencapai dulu capaian di fase A. Itu kita sudah mengetahui usia mentalnya berarti masih fase A nih, usia mentalnya masih di fase A, belum bisa ke fase B. Jadi untuk itu apa namanya? Kalau untuk umum mungkin ya, kalau saya sendiri begitu Bapak dengan cara melihat hasil asesmen dulu atau dengan cara melihat hasil ulangan misalnya kalau di sekolah umum mungkin ada penilaian ulangan harian gitu ya. Nah, melihat apakah hasilnya sudah memuaskan atau sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Kalau belum mungkin ada apa namanya tahapan yang belum tersampaikan juga kepada anak. Oh, Itu oke. mungkin, Bapak. Jadi sebelum melangkah ke Itu fase yang bluetoothnya apa lebih jauh gunanya? lagi, fase misalnya dari Apa guna fase bluetoothnya? sekarang saya mengajar fase C, fase C itu dan Jadi, fase B-nya belum bising ya kan? apa belum Oke, bagus. mampu gitu, belum Bagus sih. tercapai. Ternyata saya melihat dulu apa namanya capaian di fase A dan ternyata kita pakai anak ini. itu dan dia di capaian fase A berarti dia berada di usia mental GS fase free. A. Itu mungkin Bapak ya cara melihatnya. Itu menurut saya ya Bapak. Mantap. Mana nah? Berarti bluetoothnya apa Ya, sudah puas gunanya? ya Pak Rizky. Kita beri kesempatan untuk Pak Satria Budiawan ya. Oke, baik, Silakan terima Pak kasih. Satria. Maju ke presentasi ya biar semua kenal. Silakan. Dulu ya, silakan. Lihat dulu mungkin Pak Satria. Oh, ini untuk ngecas gitu. Kan Pak Satria. Kamera to sound obatnya ke kamera gitu. Hahaha, aku bingung guys. Sehingga Bakal keluar aku dari Zoom ya. Oke, thank you.